tangannya dulu masuk ke dalam. Ayo silakan. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Hari ini jumlahnya hadir 10 orang. Baik, pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Sebagai insan Tuhan, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Coba satu orang pimpin kita dalam doa. Puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala karunia sehingga pada hari yang cerah ini kami dapat berkumpul kembali pada hari ini guna untuk melanjutkan kegiatan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau tetap melindungi dan menyertai kami selama kegiatan kami hari ini. Namamu kami puji hari ini esok sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Sebelum kita lanjut, saya absen dulu ya. Semua hadir ya? Ya, Kak. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang kebahagiaan. Ya, materi yang kita belajar hari ini tentang pembagian bilangan berpangkat. Pada pertemuan sebelumnya, siapa masih ingat kita belajar tentang apa ya? Bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat. Kemudian operasi yang sudah kita
kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya operasi apa ya? Perkalian bilangan. Perkalian bilangan berpangkat. Nah, untuk bilangan berpangkat, bentuk umumnya kemarin kalau oke, nanti yang saya jawab angkat tangan ya. Siapa masih ingat bentuk umum bilangan berpangkat? Kalau A pangkat N, angkat tangannya bisa. Itu artinya sama dengan oke, masa A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N kali. A kali A kali A kali A kali kali A ini A semuanya sebanyak N kali. ya N kali. Jadi perkalian bilangan A dengan dirinya sendiri sebesar pangkatnya. Kalau ini pangkatnya N berarti sebanyak N kali. Oke, siapa yang masih ingat lagi? Kalau A-nya saya ganti dengan 3, kemudian N-nya saya ganti dengan 5. Ini maksudnya bagaimana? 3 kali 5 kali. Maksudnya? 3 Ya. Oke, saya hanya mengingatkan semua supaya materi yang saya pelajari hari ini mudah dipelajari. Kalau 5 pangkat 3, angkat tangan, siapa bisa? Ini. 5 kali 5 kali 5. Oke, 5 kali 5 kali 5 perkalian 5 sebanyak 3 kali. ya. Bisa nggak bedakan dari dua bentuk dari dua bentuk bilangan berpangkat ini? 3 pangkat 5 dan 5 pangkat 3. Bisa ya? Oke. Nah, itu bentuk bilangan berpangkat. Sekarang hari ini kita berbicara tentang pembagian bilangan berpangkat. Kalau pembagian bilangan bulat, saya yakin kalian sudah biasa. Ya. Kalau pembagian bilangan bulat, kalau 2 bagi 2 itu hasilnya berapa? 1. Kalau 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kalau 10 dibagi 10 hasilnya 1. Berarti kesimpulannya, kalau satu bilangan dibagi oleh bilangan sendiri maka hasilnya 1 ya. Oke. Nah, hari ini kita berbicara tentang bilangan berpangkat. Bagaimana sih pentingnya berbicara tentang kita pelajari bilangan berpangkat itu? Nah, dalam kehidupan setiap hari anak, tak jarang kita menyelesaikan suatu masalah dengan menerapkan operasi pembagian bilangan berpangkat. Kami contoh masalahnya ini. Ini ada di topik ya. Ini contohnya. Bisa ke bahasa di belakang? Bisa, Pak. Coba satu orang baca soal ini. 15 anak diminta gurunya membawa masing-masing 15 kelereng. 3 di antara mereka juga diminta gurunya masing-masing membawa 3 kotak untuk menyimpan semua kelereng yang mereka bawa. Kelereng tersebut dimasukkan dalam kotak yang disediakan dengan jumlah yang sama. Berapakah banyak kelereng setiap kotak tersebut? Ya, itulah salah satu contoh masalah nyata yang nanti kita menerapkan penyelesaiannya dengan menerapkan operasi pembagian bilangan berpangkat. Nah, ceritanya seorang guru atau ada 15 anak diminta oleh gurunya untuk membawa kelereng, masing-masing membawa 15 kelereng. 15 anak membawa 15 kelereng. Kemudian 3 anak juga diminta membawa masing-masing 3 kotak
menyimpan kelereng-kelereng tersebut. Nah, ketika kelereng dan tempatnya itu sudah dibawa anak-anak, kemudian semua kelereng itu disimpan di kotak yang tebal. Dengan syaratnya setiap kelereng di dalam kotak tersebut jumlahnya sama. Nah, pertanyaannya berapa banyak kelereng di masing-masing kotak tersebut? Ya, inilah salah satu contoh masalah yang kita menyelesaikannya dengan menerapkan operasi pembagian bilangan. Nah, anak-anak, sebelum kita menyelesaikan persoalan ini, tentunya kita harus memahami bagaimana sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kalian harus bisa menemukan sifat daripada operasi pembagian. Bilangan berpangkat. Ya. Kalian harus bisa menemukan operasi pembagian bilangan berpangkat. Nanti melalui beberapa kegiatan di LKPD itu, saya berharap kalian bisa sendiri menemukan bagaimana sifat operasi pembagian bilangan berpangkat tersebut. Yang kedua, kalau kalian sudah bisa memahami, setelah kalian menemukan tadi sifatnya, tentunya kalian harus pahami sifatnya. Setelah kalian pahami sifat operasi pembagiannya, kemudian kalian harus bisa menghitung, pembagian bilangan berpangkat. Ya. Misalnya nih, kalau 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2, ini hasilnya berapa? Ya, ini maksudnya menghitung menghitung operasi bilangan berpangkat. Nanti setelah kita paham dulu sifatnya. Nah, setelah sudah pahami sifatnya, kemudian bisa menghitung operasi pembagian bilangan berpangkat. Nah, yang ketiga baru bisa menyelesaikan masalah kontekstual dengan menerapkan operasi pembagian bilangan berpangkat. Oke, nah untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, maka nanti kalian berkelompok, kalian bisa memecahkan masalah atau menemukan sifat pembagian bilangan berkelompok itu melalui diskusi kelompok. Ya, jadi nanti harus aktif dalam kelompok. Kalau tidak paham, silakan tanya dengan saya, tanya ke teman-teman yang lain yang sudah paham. Karena saya persilakan untuk berkelompok dulu. Laki-lakinya ada 3, nanti satu kelompok 1 laki-laki. Oke, nanti coba satu orang di sini. Di sini si apa ya? Yang belakang si Korin. Korin. Nanti coba kalian juga masuk dulu. Coba masuk dulu.
Dibantu dengan ini yang pakai huruf A, ini huruf B. Coba lihat petunjuk yang di situ. Ini huruf C ya. Coba lihat, mana kata ini? Mana di atas satu? Oke. Coba saya kira satunya. Ada dua yang ini. Oh iya, bagus. Cepat, teman-teman. Ya, coba dibaca sekali dulu, baik. Ya. Anggap saja ini tadinya huruf A, yang kalian punya itu variabelnya B. Yang kelompok 2 ya. Yang kelompok 3 variabelnya C. Ya. Di sini soalnya A pangkat 5 bagi A pangkat 3. Nah, yang kelompok B-nya ganti variabelnya. B pangkat 5 bagi B pangkat 3. Yang kelompok paling terakhir C pangkat 5 bagi C pangkat 3. Kalian buktikan dengan menggunakan apa itu? Ya, misalnya A pangkat 5 yang mewakili satu kartu. Kalian susunnya pakai apa? Ini aja. Misalnya ini. Kalau di pangkat 3 ya. Kalau di yang dibagi pas nanti tulis hasilnya yang seperti ini ya. Sekali ini yang per
Baru berapa tadi? B pangkat 3 berarti B kali B kali. Nah, ya. Coba baca PKB Jawaban. Banyak kartu tersisa menunjukkan besarnya bilangan pangkat dari hasil operasi pembagian tersebut. Selanjutnya setelah dibagi, kalau ini kan ini dibagi ini habis, ini dibagi ini habis, ini dibagi ini habis. Yang kan bisa sudah. Ya. Bisa? Oke, apa bisa ya? Oke. Sekarang coba kalian kalau itu sudah, kalau kalian sudah menemukan hasilnya itu, sekarang kalian bandingkan pangkat daripada hasilnya dengan pangkat dari pembilang dan pangkat dari penyebut. Ada tidak hubungannya? Ya. Bandingkan pangkat daripada hasil dari operasi tersebut dengan pangkat dari pembilang dan pangkat dari penyebut. Ya. Ya, coba. Hasilnya sampai yang berapa? Oke. Hasilnya A pangkat 2. Ada tidak hubungan dari A pangkat 2 dengan A pangkat 5 dan A pangkat 7? Hubungannya apa? Kira-kira A pangkat 2 nya dari mana? Coba dengan kegiatan 1 sudah Pak? Sudah, Pak. Oke. Coba dengan cara yang sama, lihat kegiatan 2. Apa masih kegiatan 1 tapi bentuk yang kedua? Kegiatan 1 tapi bentuk yang kedua. Bentuk 2 itu. Dengan mengikuti langkah kegiatan pada bentuk pertama, selesaikan operasi berikut. Coba A pangkat 8 bagi A pangkat 5. Hasilnya berapa? Coba kita kerja tanpa pakai alat bantu, tanpa apa? Gunakan perhitungannya seperti bentuk pertama untuk menyelesaikan. Bentuk
Good. Bagus, kelompok yang di depan ini sudah. Cepat sekali. Coba kalau itu sudah, coba lihat bentuk yang ketiga. Ini rupanya mudah ya. Kalau bentuk pertama sudah, bentuk kedua juga sudah, coba lihat bentuk yang ketiga. Sudah. Coba yang teliti. Yang teliti nih. Itu cara yang untuk ketiga itu ada cara ya. Maksudnya untuk membuktikan apakah cara dengan cara pertama itu benar atau tidak, makanya dibuktikan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu kan cara yang biasa kalian kerjakan setiap pembagian bilangan berpangkat. Apakah hasilnya sama atau tidak? Sama tidak hasilnya? Yang cara pertama dan cara kedua, ini hasilnya berapa? Kalau ini hasilnya dari 2 pangkat, ya itu sama dengan berapa? Sama 3 sama dengan berapa? 8. Oke. Hasil 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Apakah yang cara kedua hasilnya sama tidak dengan yang ini? Coba 128 berarti hasilnya berapa?
belakang kali. Pegangannya apa? Rasanya 8. Ya. Berarti sama ya? Yang mana lebih mudah? Cara yang pilih? Cara satu dan dua. Nah? Oke. Yang mana lebih mudah? Cara satu dan dua. Ya. Oke, dari kegiatan itu pertanyaan dari cara satu dan cara dua, apakah hasilnya sama? Sama ya? Iya, Pak. Oke. Coba perhatikan kembali dia KPD-nya. Dari bentuk 1, 2, dan 3. Periksalah pangkat atau eksponen dari hasil operasi dengan pangkat atau eksponen dari pembilang dan penyebut. Selidikilah hubungannya. Ya, coba deh. Dari bentuk yang pertama tadi. Bentuk yang pertama tadi A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, hasilnya A pangkat berapa tadi? Pangkat 2. Oke, coba selidiki pangkatnya itu. Kira-kira bagaimana sampai dapat A pangkat 2 tadi? Kalau tadi pakai alat peraga, ya kalian tinggal hitung tadi. Ya. Sudah? Hah? Ya. Di sini titik. Eksponen sama yang pangkat ya. Oke, pangkat atau eksponen dari hasil operasi sama dengan pangkat atau eksponen berbeda. Titik pangkat eksponen kami boleh sebenarnya. Ya, supaya kalian menemukan kesimpulannya. Ini pangkat penyebut itu ya, ada yang tidak, di sini kami bukan tidak. Maksudnya nih, setelah kalian mencatat 1 masuk 1, 2, dan 3, ya kalian harus menemukan sifat pangkat daripada hasil operasi
pangkat itu perhitungan namanya, perhitungan pangkatnya. Pangkat dari pembilang titik dari pangkat dari tersebut, dari pangkat penyebut maksudnya. Ya, diapakan pangkat pembilang dari pangkat penyebut sehingga hasilnya pangkat hasil pas tadi. Ya Pak? Dikurangkan. Diapakan? Dikurangkan. Dikurangkan. Ya, dikurang. Ya, jadi kurangkan ya. Oke, lanjutkan di kesimpulannya. Ya, kesimpulannya sudah. Kesimpulannya bagaimana? Kalau di materi sama dengan P pangkat M kurang Oke, kegiatan satu sudah ya. Kegiatan satu sudah ya. Kita bahas kegiatan siapa yang presentasikan di depan hasil kerjanya. Nanti kamu setelah kegiatan satu, kegiatan dua, setelah bentuk kegiatan satu pada bentuk satu, bentuk dua dan bentuk tiga kan kalian ambil kesimpulan. Itu yang kamu jelaskan di papan tulis. Ya. Oke, siapa yang mau tampil depan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Atau gini ya. Kelompok satunya untuk pertama. Yang A pangkat 5 per A pangkat 3 tadi. Kelompok 2-nya A pangkat 8 per A pangkat 5. Kelompok 3-nya yang 2 pangkat 7 pada pangkat 4. Oke. Silakan perwakilannya di depan. Perwakilan kelompok saya usahakan untuk maju menuliskan hasil kerjanya untuk tulis. Perwakilan
Ya, cepat sudah. Ya, perwakilan dari kelompok 3 saudara saya minta bermaju. Kelompok 2 saudara maju. Yang keluar yang kelompok 2. Siapa kelompok 2? Ya, Cak. Oh ya, ya. Apa katakan? Ini kasih namanya apa berapa? Dua. Nanti apa kasih bulan kedua. Tulis Ali. Saya bahasakan yang kamu tulis ya. Ya. Tapi kamu bahasakannya teksnya jangan pegang, taruh meja teksnya. Kita bedanya. Ya. Oke. Kenapa ini dilingkar begini? Maksudnya A dibagi A ini hasilnya 1. A dibagi A ini hasilnya 1. Ada yang hasilnya 1. Dari Dari sisanya Dua saja. Sini dua. Sudah. Oke. Ini yang kelompok 2 ini. Kesimpulannya gimana? Buat kayak kelompok 1 ini kesimpulannya. Nah, kenapa sampai A dapat A pangkat 3? Kayak kelompok 1 ini kenapa sampai dapat A pangkat 2? Ya.
Yang contoh 2. Itu hasilnya berapa ya? Kasih Allah kami tidak bisa. Baik, dari kelompok 1 dulu. Coba jelaskan apa yang dituliskan di kelompok 1 ini. Coba maju. Kalau A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 itu sama dengan bagaimana? Coba jelaskan. Oke, kelompok 1. Kesimpulan. Coba jelaskan dari itu. Baik, saya akan menjelaskan apa yang kami tulis. A pangkat 5 sama dengan A dikali sebanyak 5 kali. Begitu juga 3, A dikali sebanyak 3 kali. Jadi A kali A kali A kali A, A kali A kali A. A kali A sama dengan 1, A kali A sama dengan 1, A kali A sama dengan 1. Jadi sisa 2. Maka A kali A kali A kali A per A kali A kali A, hasilnya A pangkat 2. Ada pertanyaan? Berarti kesimpulannya A pangkat 5 kurang 3 sama dengan A pangkat 2. A pangkat 5 per A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 5 kurang A pangkat 3. 2. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ke kelompok 1? Oke, silakan kembali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Tapi saya koreksi ya, koreksinya begini. Ini bukan kali ini, tapi ini bagi. Ini dibagi ini 1. A dibagi A 1. A dibagi A 1. Ya. Sama yang tadi, kalau 2 dibagi 2 kan sama dengan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 4 dibagi 4 hingga kesimpulannya, kalau untuk sebarang bilangan, kalau bilangan bulat dibagi oleh bilangan bulat sendiri hasilnya 1. Hingga kalau A dibagi oleh A hasilnya 1. A ini juga dibagi oleh A hasilnya 1. A dibagi A hasilnya 1. Maka yang tersisa A-nya ada 2 karena tidak ada pembaginya. Ya, seperti itu. Nah, itu juga kelompok 2 ya, cara yang sama. Ya, A pangkat 8 dibagi A pangkat 5 dibagi A pangkat 5 sama dengan A pangkat 8 kurang 5 dong? Kurang 5. Ya. Coba lihat kesimpulannya. Berarti kesimpulannya ya. Kesimpulannya, kalau A kita pangkatkan dengan N, kemudian A-nya kita pangkat dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat N kurang N. A pangkat N kurang N. A pangkat N kurang N. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari bagian ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan
Nah ini kegiatan 2 ini untuk bilangan pokoknya dalam bentuk bilangan pecahan, baru kemudian dipangkatkan oleh satu bilangan bulat. Coba 1, 2, 3, 4 ada 4. Kalau 2/3 pangkat 3 itu sama dengan 2/3. Hah? 2/3 kali. Ya. Coba silakan selesaikan kegiatan 2 ini. Kalau 2/3 pangkat 3 itu sama dengan sama dengan 2/3 nomor 2-nya. Jadi 3 pangkat berapa ya? 9. 7/3 sama dengan cuma lihat dari atas. Itu kegiatan 2 itu supaya kalian diarahkan menemukan sifat ini. Kalau A per B dipangkatkan dengan N, itu hasilnya sama dengan apa? Ya, harus menemukan sifat yang pertama tadi nih. Kalian harus menemukan sifat kalau A per B dipangkatkan oleh N, itu hasilnya sama dengan A pangkat berapa? Ya, sama dengan titik. Kemudian ini 63 sudah kegiatan 2-nya. Coba kelompok 3 tadi. Coba kelompok 3 kerjakan di papan tulis yang kamu kerjakan
Sudah. Kesimpulan. Bisa jelaskan tidak yang tulisan? Jelaskan sampai dapat kesimpulan itu dari soal 1, 2, 3 sampai 4 diambil kesimpulan seperti itu, bisa tidak jelaskan? Ya, baik, saya akan menjelaskan hasil 2/3 pangkat 3 sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2/3 kali 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 6/5 pangkat 6 sama dengan 6/5 kali 6/5 kali 6/5 kali 6/5 kali 6/5 kali 6/5 sama dengan 6/6 pangkat 6 pangkat 6/5 pangkat 6. 7/3 pangkat 9 sama dengan 7 pangkat 9 per 3 pangkat 9. A per B pangkat 7 sama dengan A pangkat 7 per B pangkat 7. Kesimpulan, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Itu tanya yang nomor 3. Ya, berarti kesimpulannya ini ya. Ya. Kalau A per B pangkat N itu sama saja hasilnya A pangkat N per B pangkat N. Ya. Untuk setiap A, B, N ini anggota bilangan saja. Tapi untuk A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. A dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, sifat ini, apa sifatnya ini? Ya, sifat ini membantu kita menyelesaikan soal. Misalnya begini, kalau 20/4 pangkat 3 ditanya berapa hasilnya, ya, 20/4 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan berapa? 20/4 Ya, kan ini 20/4 5 di pangkat 3, berarti 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya. Ya, bisa. Atau kalau soalnya 27 pangkat 2 per 3 pangkat 3 per 3 pangkat 2. 27 pangkat 2 per 3 pangkat 2 itu hasilnya sama berapa? Gunakan sifat yang tadi, yang tadi. Berarti sama dengan 27 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kalau 27 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan, berarti 27 per 3 pangkat 2. Ya, coba dengan sifatnya. Kalau A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya. Sama saja kalau ditulis A pangkat N per B pangkat N itu sama dengan A per B dipangkatkan dengan N. Nah, berdasarkan sifat ini, soal ini bisa kamu kerjakan begini. Kalau 27 pangkat 2 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 27 per 3 pangkat 2. Itu hasil berapa? Hah? Hasilnya berapa ini?
bagi 3 9. Pangkat 2 berarti mudah dong? Hah? Ya, bisa dibagi. Jadi berarti kalian sudah menemukan 2 sifatnya. Yang pertama tadi, kalau A pangkat N dibagi dengan 3. A pangkat N hasilnya tadi adalah A pangkat N dikurang. Jadi kita sama untuk A, N, dan N itu bilangan bulat. Ini untuk A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Tapi ingat, yang perlu diperhatikan, A ini menunjukkan bilangan pokok ya. A ini kan bilangan pokok. Ini perhitungan pangkatnya seperti itu ketika bilangan pokok itu apa? Sama. Selama bilangan pokoknya tidak sama, tidak bisa kita langsung kurangkan pangkatnya. Sama dengan perkalian kemarin. Pada proses perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya kita bisa jumlah, manakala bilangan pokoknya sudah sama. Nah, pun juga pada pembagian, ya, pangkatnya bisa kita kurang, manakala bilangan pokoknya sudah sama. Ya. Ada pertanyaan? Coba yang bertanya, saya bertanya. Yang bertanya silakan angkat tangan dan apa pertanyaannya. Ya, silakan. Apakah bilangan berpangkat itu hasilnya selalu bilangan positif? Apakah bilangan pangkat tadi? Apakah pembagian maksudnya? Ya, Apakah pembagian bilangan berpangkat itu selalu hasilnya positif. positif? Pertanyaannya lumayan apa ya? Oke, saya hapus ini ya. Sudah paham kan ya? Sudah paham. Coba kita ulang tadi pertanyaannya. Apakah bilangan berpangkat itu hasilnya selalu bilangan positif? Apakah bilangan berpangkat itu selalu? Maksudnya apakah pembagian maksudnya ya? Apakah bilangan berpangkat hasilnya selalu bilangan positif? Pembagian bilangan berpangkat hasilnya bilangan positif. bilangan pangkat positif maksudnya? Ya, Bilangan pangkatnya positif. ya. Ya, apakah pembagian bilangan berpangkat hasilnya Hasilnya bilangan yang pangkatnya positif itu maksudnya ya? Ada yang bisa bantu saya tidak untuk menjawab pertanyaan ini? Ya. Apakah bilangan pangkat itu hasil operasi pembagiannya positif? Apakah selalu positif? Jawabannya tidak. Tergantung besar pangkatnya. Yang selalu itu adalah A pangkat M per A pangkat N. Yang selalunya adalah A pangkat pembilang kurangi pangkat penyebut. Itu yang menjadi selalu. Apakah hasilnya selalu positif? Tidak. Tergantung besar pangkatnya. Kalau pangkat penyebutnya lebih besar daripada pangkat pembilang, pasti hasilnya negatif. Bisa? Yang menjadi selalunya adalah, ini menjadi catatan kalian. Yang menjadi selalunya adalah pangkat pembilang kurang pangkat penyebut. Jangan kebalik. Misalnya, kalau A pangkat 3 dibagi A pangkat 7, ya
pangkatnya lebih besar dari ini. Berarti A pangkat 7 kurang 3. Ini salah. Ya, kenapa salah? Ya, karena penempatannya tidak tepat. Harusnya pangkat 9 kurang pangkat 7. Berarti A pangkat 3 kurang 7. Ini sama dengan berapa? A pangkat berapa? Negatif kan? Maka jawabannya pangkatnya negatif. Ya, berarti kesimpulannya pertanyaannya tidak selalu pangkatnya positif. Ya, bisa hasilnya pangkat negatif jika pangkat pemilahnya lebih besar dari pangkat. Yang menjadi selalunya adalah pangkat dari pembilang kurang pangkat. Gitu ya. Oke. Kita menyelesaikan contoh soal. Contoh soal ini, coba lihat contoh soalnya. Ini penerapan. Sebelum kita menyelesaikan contoh soal kontekstual tadi ya. Soalnya ini, tentukan hasil dari pembagian ini. 100 tambah 100 tambah 100 tambah titik tambah 100 per 50 tambah 50 tambah 50 tambah titik tambah 50. Nah, titik itu maksudnya tambah 100 terus tambah 100 terus sebanyak 100 kali. 100 penambahan yang 100 sebanyak 100 dibagi penambahan 50 sebanyak 50. Ya. Nih, 100 tambah 100 tambah 100 tambah titik tambah 100 dibagi 50 tambah 50 tambah 50 tambah titik tambah 50 5 sama dengan ya. Kalian bisa selesaikan ini. Ini sudah soal tingkat lumayan tingkat perumitannya ya. Ini butuh analisa ya. Tapi kalau orang yang tidak paham caranya, ini soal bukan kategori susah. Ya. Coba untuk mengantarkan menyelesaikan soal ini, contohkan yang baik. Kalau 2 tambah 2 itu sama dengan 2 kali 2. Perjumlahan 2 sekali 2 kali kan sama dengan 22. Kalau 3 tambah 3 tambah 3 itu sama penjumlahan 3 sebanyak 3 kali. Bersama dengan 3 kali 3. 3 kali 3. Penjumlahan 3 nya sebanyak 3 kali. Berarti sama dengan 3 kali 3. Ya tidak? Ini sama dengan 3 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 2. Pasti ya hasilnya 3 pangkat 2. Ini kan 9. Pasti ya? 3 tambah 3 tambah 3 9. Masuk? Pas. Kalau 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 penjumlahan 4 sebanyak 4 kali 4 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 12. Hah? 16. 4 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian 5 kali 5 kali penjumlahan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 penjumlahan 5 nya 5 kali dan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 satu bagian 4 5 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Oke, dari bentuk ini ya, dari bentuk ini bisa disimpulkan kalau penjumlahan A sebanyak A kali ya A tambah A tambah A tambah titik tambah A itu sama dengan A pangkat 2. Itu kalau penjumlahan A nya sebanyak A kali ya. Nah, dari bentuk ini coba kita terapkan untuk mencegah soal ini. Berarti sama dengan 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah titik tambah 100 berarti ini penjumlahan 100 kali dari dong. Berarti ini sama dengan 100 kali 100 pangkat 2.
Nah, per 50 tambah 50 tambah 50 tambah titik tambah 50 berarti sama dengan 2. Nah, sekarang di sini kita sudah menemukan pembagian bilangan berpangkat. Tadi ada sifat kalau A pangkat N per B pangkat N itu sama dengan A per B dipangkatkan dengan N. Kata dari sini seperti itu. Nah, berarti ini sama dengan 100 per 50 pangkat 2. 100 per 50 pangkat 2. Nah, ini berapa? 100 bagi 50 berapa? 2 pangkat 2. Maksudnya? Pangkatnya sama? Mudah? Ya. Jadi soal yang tadinya kalian bilang soal penjumlah 100 sebanyak 100 kali per lagi 50 ditambah 50 sebanyak 50 kali penyebaran ini dilihatnya mudah. Ternyata setelah kita menerapkan operasi pembagian ini ternyata mudah kita kerja. Oke, sekarang soal yang tadi nih, ya kita menyelesaikan soal menyelesaikan masalah kontekstual ya dengan menerapkan operasi pembagian bilangan bersama. Ini mau tulis ini kan? Mau tulis? Oke, sebentar tulis. Coba perhatikan soal yang tadi, masalah kontekstual. Tadi ada 15 anak diminta membawa 15 kelereng. Berarti 15 tambah 15 tambah 15 tambah titik tambah 15. Sebanyak berapa anak tadi? Ada 15 anak. Iya dong? Ada 15 anak, masing-masing membawa 15 kelereng. Berarti kan si anak pertama 15 kelereng tambah 5 kelereng yang anak kedua 15 juga. Kan sama saja 15 tambah 15 tambah 15. Sebanyak 15. Sedangkan yang membawa kotaknya ada 3 anak. Berarti 3 tambah 3 tambah 3. Ya. Kalau gitu, kalau ini kan udah kalian berapa jumlah kotak yang bertolak? Ada berapa? 9. Nah, ketika jumlah kelereng itu semua kelereng yang mereka bawa itu dimasukkan ke dalam kotak yang mereka siapkan dengan jumlah kelereng setiap kotaknya sama, ada berapa banyak kelereng masing-masing kotak? Ya kita berarti 15 tambah 15 tambah 15 tambah titik tambah 15 dibagi 3 tambah 3 tambah 3. Ya, karena ini tadi ada 15 anak. Ya, ada 15 anak berarti ini sama saja 15 pangkat 2 kan 15 dong. 15 kali 15 banyak anak dikali jumlah kelereng yang mereka bawa setiap anak dibagi 3 kali 3. Ya kalau ini kan sama dengan 3 dong. Ya berarti sama dengan 15 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ini sama dengan 15 per 3 di pangkat 2. 15 bagi 3 berapa? 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 sama berapa? 5 kali 5 kali 5. Ya, sama dengan 25. Jadi banyak kelereng di setiap kotak tersebut jumlahnya ada 25. Jadi jumlah kelereng di setiap kotak itu ada 25. Itulah manfaat dari kita mempelajari operasi pembagian ini menyelesaikan
Aku menyelesaikan masalah konseptual seperti contoh soal ini. Oke, bagaimana? Sudah paham? Sudah ya? Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Oke, silakan tulis contoh jawaban itu. Sudah? Sudah semua, Bang? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, baiklah. Oke, tadi hari ini kita mempelajari apa saja? Saya tahu semua tadi. Hah? Oke, kelompok satu. Apa yang kalian tangkap dari pembelajaran hari ini? Yang pertama tadi adalah pembagian bilangan pangkat. Oke, siapa yang masih ingat tadi kelompok 3 tadi? Kalau A pangkat M bagi A pangkat M itu hasilnya sama dengan A pangkat
A pangkat M kurang N. N. Kemudian yang ketiga, kalau A per B dipangkatkan dengan N, itu hasilnya sama dengan A. angkat tangan. Kelompok 2 dulu, kelompok 2. Kalau A per B dipangkatkan dengan N, itu hasilnya sama dengan Oke, masuk kelompok 3. Jadi Sama dengan A pangkat N per B pangkat N. A pangkat N per B pangkat N. ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 itu. Yang satu lagi. Kalau angkat tangan sebentar nih. Soal rebutan. Kalau P pangkat M per Q pangkat M, ini hasilnya sama dengan kelompok 1. P pangkat N kurang Hah? P pangkat N kurang N. Pangkatnya sama. P Kalau P pangkat M, ini saya. Kalau P pangkat M per Q pangkat M, Dengan P per Q pangkat angkat tangan, angkat M. tangan, kelompok 1 dulu. Sama dengan sama dengan P per Q. P sama dengan P per Q pangkat N kurang N. P per Q Pangkat N Pangkat? pangkat M. Ya. Bisa ya? Jadi ya itulah yang kita pelajari hari ini. Saya berharap nanti kembali ke rumah tetap mempelajari materi ini ya, dengan menyelesaikan soal atau tugas. Ini saya kasih tugas. Nanti Bapak kasih linknya ini di BA grup ya. Nanti kalian download soal ini. Sudah ya? Saya kira demikian saja pertemuan kita hari ini. Nanti tugasnya dikerja, kita kumpul pada pertemuan berikutnya. Sekali bawah saya. Baik, sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Tadi kelompok 1 yang pimpin doa saat membuka kegiatan, saya minta kelompok lain yang pimpin kita dalam doa. Kelompok 2 dulu. Dekan, kalau kalian sama dulu. Tetap sampai di rumah cuci tangan ya. Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan kita hari ini. Silakan pulang, jangan singgah di jalan tengah jalan. Pulang langsung ke ruangan ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di